Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Aliansi NGO Nusa Tenggara Barat ingin menyampaikan perihal kasus dugaan pemalsuan International Maritime Dangerous Goods ya, atau sertifikat ya pelatihan penanganan dan angkutan barang berbahaya ya, yang terduga dilakukan oleh PT LTS, di mana sertifikat yang diduga palsu ini digunakan sebagai sarana atau alat untuk beroperasi ya bongkar muat batu bara di dermaga BNT ya, Sumbawa Barat. Kasus ini kurang lebih satu bulan yang lalu telah dilaporkan ke Polres setempat, Polres Kabupaten Sumbawa Barat. Namun sampai sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan. Bahkan kami menduga kasus ini terkesan dipetieskan. Oleh sebab itu, kami sangat berharap atensi dari Polda Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti laporan kami atau memberikan pressure atau tekanan terhadap Polres Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera menindaklanjuti ya penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Karena sampai saat ini PT LTS ini masih tetap beroperasi bongkar muat batu bara di dermaga Watanabe. Ya, untuk alat bukti yang dimiliki, lapor. Nah, sebagai barang bukti yang sudah kami dapatkan hari ini adalah, kalau yang ini bentuk asli dari sertifikat ya pelatihan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya. Nah, ini yang asli. Nah, ini yang terduga palsu yang saat ini digunakan sebagai izin ilegal ya untuk beroperasi bongkar muat batu bara di pelabuhan dimaksud. Jika pihak polisian atau APH dalam hal penanganan kasus ini masih bertele-tele, maka dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi secara rutin, bukan hanya 1-2 kali saja, tetapi sampai semua lapisan masyarakat, orang-orang pusat juga mengetahui apa yang terjadi di NTB ini, terutama terkait masalah mafia pajak, pokoknya mafia-mafia yang lain, termasuklah di sana adalah BBM bersubsidi. Nah, hal-hal seperti ini tentu sekali ini pun juga harus diatensi sama pihak gubernur ketika dia memimpin NTB untuk arah ke depannya itu supaya NTB ini lebih makmur, lebih sejahtera. Karena kita melihat kondisi saat ini bahwa masyarakat NTB masih banyak dizolimi oleh kepentingan orang luar, yang tentu sekali masyarakat NTB harus bertindak saat ini untuk mengusir orang-orang luar yang mau menguasai NTB ini tanpa ada kontribusi terhadap masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu ya, kasus-kasus di KSB ya, terutama di wilayah Lingkar Tambang ya, yang baru saya monitoring juga ini. Jadi beberapa kasus yang sekarang masuk ke ranah pemalsuan sertifikat atau sertifikat IMDG, International Maritime Dangerous Goods ya. Itu nanti saya cek nanti di mana lokasinya, di luar planet mana. Ini ada banyak kejanggalan yang kita lihat di sini. Jadi sertifikat kan, dari lisennya ini kan bermasalah. IMDG Good ini lisen, dan ini yang asli dengan EM kode, ada kode, dan ini yang palsu. Ini dari luar NTB. Ini bisa di zoom, ini dari Palembang ya. Parit
Haidar Mulyana. Ada nggak orang ini di KSB? Sementara ini asli dari Kecamatan Jerewe, dari Dasan, 22 April lahirnya 1992. Muhammad Musanib Aditya Kurnia Desa, dari Dasan, dari lokal KSB ya. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan gini dari ini bisa dilihat antara dua opsi ini, ada yang palsu dan ori ya. Ini kita tidak mau ada duplikat permainan ya antar lintas begini. Dan kedua, saya atensi kepada Polres Sumbawa Barat mulai Reskrim Sus Polres Sumbawa Barat, tolonglah disikapi ini dengan serius. Kalau tidak, ini kan kita atensi ke Polda NTB yang terhormat Bapak Irjen Pol Hadi Gunawan. Mohon ini tindak lanjuti, karena di jajaran Polres mungkin mental ya. Jadi makanya kita atensi ke Polda NTB. Jadi AGP dari PT LTS yang sebelumnya ini ada dari AGP LTS, AGP Adi Guna sebagai rekanan PT PLN vendor ya. Itu UP3 Tambora, sektor Tambora namanya. Itu bergerak di PLTU Power Plant yang ada di wilayah Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat. Itu istilah mob the mobnya dari UPP Benete samping power plant-nya PT Aman Nusa Tenggara. Minta tolong diatensi itu, karena tetap saya monitoring mob the mob kalian. Kemarin sudah accident di jalan masuk jurang, ada videonya juga live di Facebook. Itu berserakan batu bara. Mana kemarin saya atensi kepala primary UP3-nya UP3 Tambora PLN. Oh, ini kita teruskan ke PT Adi Guna katanya. Tapi manajemen PT Guna tidak mau angkat HP. Saya telepon. Untuk bagaimana pertanggungjawabannya mereka ini? Oke, bisnis to bisnis, tapi merugikan orang lain. Pas di jalan raya, itu ada bukti. Itu mungkin satu truk, Bang, masuk jurang, warga hutan. Ini tidak mau, harus diatensi semua. Pak Kapolda, izin Pak Kapolda, tolong jajarannya di bawah Polres Sumbawa Barat juga disikapi ya. Minta tolong jajaran Reskrim Sus Polda NTB untuk turun mengevaluasi, mengecek langsung kondisi lapangannya. Bukan hanya kita terima data berdasarkan kertas, tapi data empirik lapangan juga harus kita lihat langsung ke lapangan, biar sama-sama berimbang. Saya sebagai rakyat juga, rakyat Sumbawa Barat, mengatensi ini. Kalau tidak ditanggapi serius, saya bersikap. Itu. Ada tanggal waktu yang diberikan kepada kepolisian harus sampai kapan? Batas waktu harus menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Harus segera. Kalau kita kasih deadline waktu, katanya nanti masih banyak kasus-kasus yang lain. Sementara kasus yang sudah masuk juga harus disikapi. Kita ingin lihat kinerjanya, presisinya bagaimana. Polri dari atensi dari kepolisian, jajaran kepolisian, dari Kapolri. Sebenarnya penanganan itu cepat kalau betul-betul serius. Karena pelaporan masyarakat katanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Tapi terkait ini 2 sertifikat ini kan. Ya. Ini sertifikat ini fisiknya ada 2. Siap. Yang diduga palsu dan asli. Ya. Menurut Sah Bandar, mana yang dianggap ini asli yang palsu? Yang digunakan seharusnya yang mana yang digunakan oleh Sah Bandar? Yang digunakan seharusnya yang punya IMD kode, kasih jenis barcode kan. Ini pengakuan dari Sah Bandar seperti apa terkait 2 fisik yang ada saat ini yang digunakan di Sah Bandar sana? Yang palsu yang digunakan. Sekarang yang temuan itu yang palsu. Apa dasar Sah Bandar menerima untuk melakukan operasional terhadap sertifikat yang diduga palsu ini, yang dianggap palsu ini oleh Sah Bandar? Kenapa tidak digunakan yang asli? Menurutnya seperti apa mereka tanggapi? Apa jawabannya Sah Bandar saat abang menanyakan? Ini yang diusut sebenarnya permainan kan. Dari OPP Sah Bandarnya harus memonitoring dengan valid kan. Ini kan kelihatan janggal. Sertifikat keterampilan. Sementara yang listen dari luar ya, karena ini bahasa
International Maritime Dangerous Good (IMDG), ini kan kelihatan bang, kudi, pakai kudi kan. Nah dari Kementerian Jenderal Perhubungan, ya, Dirjen. Nah ini kan sudah kelihatan ini. Dari dua fisik ini, apakah didapatkan dari satu institusi yang sama atau bagaimana? Tidak masuk. Ini kan kelihatan sudah janggal kan. Sama yang dianggap palsu nama parit ini didapat dari institusi mana aja nih? LTS. Dari LTS ya. Dan bisa kita adu ini. Nah. Kalau yang asli diampat dari Poltek Vel. Jakarta 7 kan dari Kementerian Dirjen Darat Laut. Jangan laut dan pantai. Langsung tanda tangan oleh Dirjen ya? Iya Dirjen ada resmi kan dari Direktorat Perhubungan Laut, ya kan? Ada lisennya, ada sertifikat dari Kementerian. Bisa tambahkan juga. Ya, kami berharap sebenarnya supaya sertifikat ini bisa dibuktikan mana yang asli dan mana yang palsu. Kami berharap Polda Nusa Tenggara Barat melakukan uji laboratorium forensik ya terhadap kedua sertifikat ini supaya publik benar-benar tahu bahwa apa yang dilakukan oleh PT LTS hari ini bisa benar-benar dibuktikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Polres Sumbawa Barat ya di bawah naungan Polda NTB untuk diatensi ini, minta tolong dari UPP Sah Bandar Pelabuhan Benete dan PLTU UP3 Tambora UPP Kertasari UPK Tambora PLTU Sumbawa Barat di Pulau Sumbawa untuk diperiksa juga bagaimana proses tender dan penunjukan vendor ya.